Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Amelia, NPM 1804040090, kelas C nomor absen 25, jurusan Ekonomi Syariah, kelompok 14, semester 6. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuryasari MEI. Langsung saja ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar uang. Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Ada lagi yang mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang, dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, cara yang paling mudah adalah memiliki sesuatu yang disebut uang, karena uang adalah suatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Sehingga secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kebutuhan yang paling mendasar dalam perekonomian dan kehidupan sosialnya adalah uang. Uang yang semula dimaksudkan berfungsi sebagai alat tukar dan standar satuan nilai ternyata juga berdampak terhadap fokus budaya manusia ketika uang diaplikasikan sebagai properti yang menentukan martabat seseorang di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat tanpa mengenal batas, ras, bangsa, dan negara, sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Benjamin Franklin dari Amerika Serikat diterapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dolar pecahan terbesar, yaitu 100 US dollar. Dalam perjalanannya, penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Namun sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Dari berbagai definisi tentang uang, dapat disimpulkan bahwa uang memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bagi suatu barang untuk dijadikan sebagai uang. Yang pertama itu dapat diterima dan diketahui. Yang kedua, nilainya stabil. Yang ketiga, persediaannya tercukupi. Yang keempat, mudah dibawa. Yang kelima, terjaga fisiknya dan tahan lama. Dan yang keenam, dapat dipecah menjadi lebih kecil. Untuk dapat memainkan peranannya dalam kegiatan perekonomian dengan baik sesuai dengan kriterianya, maka uang juga mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Meskipun sebenarnya fungsi penyimpan bukan sebagai fungsi asli, melainkan sebagai fungsi turunan. Sedangkan dilihat dari nilainya, uang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, full bodied money, yaitu nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Ini mirip dengan uang dinar dan dirham yang pernah berlaku pada masa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem ini dikenal dengan standar barang atau commodity standard. Lalu yang kedua ada representative full-bodied money, yaitu uang yang terbuat dari kertas namun nilainya sebagai barang tidak ada atau nol. Uang jenis ini hanya mewakili represent dari sejumlah barang atau logam, di mana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang, seperti surat emas atau gold certificate yang beredar di Amerika Serikat sebelum ditarik pada tahun 1933. Lalu yang ketiga ada credit money, yaitu jenis uang di mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu, nilai sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas. Untuk pemeliharaan nilai sebagai barang lebih rendah daripada nilai sebagai uang, maka pemerintah membatasi percetakan uang. Sedangkan dilihat dari lembaga pembuatannya, uang dapat dibedakan menjadi uang kartal, yaitu uang yang dicetak atau dibuat oleh bank sentral, dan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum seperti cek. Penggunaan uang giral memang lebih mudah dalam berbagai transaksi karena tinggal menulis sejumlah angka tertentu dan cek tersebut dapat ditukarkan dengan uang di suatu bank. Namun belum tentu setiap negara dengan mudah menggunakan uang giral. Jika masyarakat tidak begitu percaya dengan jasa-jasa bank, maka tidak akan banyak digunakan uang giral. Selain itu, di negara-negara yang belum maju tentunya tidak banyak digunakan uang giral. Uang kertas memiliki beberapa kelebihan, di antaranya biaya pembuatannya itu relatif murah, lebih fleksibel dan mudah dibawa untuk keperluan transaksi, dan pengaturan jumlah uang yang beredar dan pembuatannya langsung dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan kelemahannya, uang kertas ini sangat rentan terhadap gejolak inflasi, berbeda dengan uang logam mulia seperti dinar. Lalu materi yang kedua yaitu tentang pengertian dinar. Dinar adalah mata uang yang berbahan dasar emas, dipergunakan pertama kali pada masa Kekaisaran Romawi. Kemudian umat Islam menggunakannya dengan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dinar, Islam juga menggunakan mata uang dirham yang berbahan dasar perak. Pertama kali digunakan pada masa Kekaisaran Persia. Secara resmi, umat Islam memiliki mata uang sendiri, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan atau salah satu khalifah Bani Umayyah tahun 75 Hijriah, dengan mencetak mata uang dinar dan dirham sendiri dan melarang sepenuhnya penggunaan dinar Romawi dan dirham Persia. Sedangkan Dar As-Sikkah dijadikan sebagai tempat percetakan uang dinar dan dirham. Namun sebenarnya umat Islam telah mencetak uang sendiri sebelum masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pencetakan uang sudah dilakukan sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya saja pencetakan uang sebelum era Abdul Malik bin Marwan masih terkait dengan mata uang dinar Romawi dan dirham Persia yang ditambah dengan tulisan Bismillah. Lalu materi yang ketiga yaitu yang C, stabilitas mata uang emas atau dinar dalam konsep ekonomi. Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dapat dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi atau kestabilan nilai uang dalam konteks open economy. Lalu yang kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain. Yang lebih lanjut dirasakan dengan
adanya depresiasi dan apresiasi mata uang atau kestabilan nilai uang dalam konteks closed economy. Stabilitas nilai standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan quantity theory of money, sedangkan stabilitas standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan monetarism model. Lalu yang keempat yaitu yang D, implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dalam perekonomian diperlukan penerapan dinar secara bertahap, langkah demi langkah, bukan perubahan secara drastis. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu antara lain yang pertama, peran dinar dalam perdagangan. Penggunaan dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestik. Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Jika 1 dinar sama dengan 1 ons emas dan 1 ons emas setara dengan $290, maka 1 dinar sama dengan $290. Emas tersebut bisa dihargakan dengan nilai mata uang negara lain yang ditetapkan oleh kedua negara. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer dinar dari satu negara ke negara lain, tetapi hanya dengan mentransfer ekuivalen emasnya ke bank kustodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup. Yang kedua, penggunaan dinar emas. Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada negara yang ada dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan negara yang berada di luar regionalnya, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia dengan Amerika Serikat. Lalu yang E, materi yang kelima, keuntungan dari penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan. Di antaranya yang pertama, mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Kehadiran dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar, karena dinar adalah nilai mata uang yang stabil
dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan. Walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas saat ini. Yang kedua, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketika tiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan, maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi. Tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu negara tertentu. Yang ketiga, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan atau transaction cost dan mengingatkan perdagangan. Jumlah dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun. Lalu yang keempat, penggunaan dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Di samping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional. Dan yang kelima, penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi sovereignty atau kekuasaan. Dengan sistem perdagangan uang fiat, saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperbesar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan negara miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di negara-negara berkembang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.